Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Waalaikumsalam. Dr. Supratikno terkait dengan bagaimana kita menangani hewan yang sesuai dengan ihsan, ya. Kemudian bagaimana kita menyembelih hewan itu dengan halal. Saya akan membahas terkait dengan bagaimana kita menangani daging. Sebelum kita menangani daging, saya hanya menekankan kembali, ini kan selalu menjadi pertanyaan masuk ke WA saya, apakah hewan ternak itu aman terhadap COVID. Tadi Ibu Kepala Dinas sudah menyampaikan belum ada bukti ya bahwa hewan penghasil pangan berperan dalam penyebaran COVID. Dan WHO itu mengatakan sangat kecil kemungkinan orang terinfeksi COVID melalui makanan dan kemasan makanan. Dan belum pernah ada laporan dan bukti bahwa penularan COVID dari orang dari makanan dan kemasan makanan. Dan belum ada laporan bahwa hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, domba terinfeksi sakit oleh virus penyebab COVID. Belum ada bukti saat ini bahwa hewan berperan dalam penyebaran COVID. Daging dari hewan sehat, ya, dan matang aman dikonsumsi. Jangan menyembelih hewan yang sakit. Belum ada bukti bahwa pangan jadi sumber pembawa virus. Jadi ini kenapa pemerintah dan juga Kota Depok mengeluarkan surat edaran itu terkait dengan bagaimana kita mencegah terjadinya penularan antar orang, bukan terhadap hewannya. Ya, sekali lagi bukan terhadap hewannya. Karena hewan tidak akan terinfeksi oleh virus COVID. Baik, bagaimana penanganan daging hewan kurban? Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, intinya adalah kita melaksanakan secara ihsan, halal, dan yang saya bahas sekarang ini adalah masalah toyib atau masalah bersih, sehat, dan higienis. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno bahwa kita tahu penyembelihan hewan kurban ini merupakan titik kritis di mana kemungkinan terjadinya cekaman atau stres pada hewan itu relatif tinggi. Kemudian ada kemungkinan terjadinya penyiksaan, tadi Pak Dr. Supratikno secara gamblang sudah menjelaskan. Dan yang paling menakutkan tadi juga Bu Kepala Dinas menekankan jangan sampai kita menjadi umat muslim yang jorok, yang tidak memelihara lingkungan. Ya, oleh sebab itu mohon sekali lagi Ibu dan Bapak, panitia dan DKM untuk selalu memerhatikan limbah dari pemotongan hewan kurban. Terutama limbah padat dari isi jeroan, jangan sampai dibuang ke selokan. Begitu juga sebenarnya adalah limbah cairnya berupa darah. Ya, intinya adalah bagaimana kita menangani daging hewan kurban, maka tanganilah dengan bersih. Tadi ini untuk lubang penampungan darah. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas. Dan kalau bisa isi jeroan hijau itu kalau dibuang ke dalam lubang atau ke septic tank atau menghubungi dinas kebersihan untuk dapat diambil, itu memungkinkan. Saya yakin tim sudah menyiapkan itu. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno bagaimana sebenarnya adalah alir proses penyembelihan. Nah, ini hanya sedikit mengatakan, jadi sapi ditampung pada misalnya kambing dan domba juga terbaiknya terpisah, ya. Kalau ini dijadiin satu tempat, maka ada pembatas dan kemudian ada tempat penyembelihan dan perubuhan, di mana ini ditutup oleh tirai, kemudian pengeluaran jeroan dan pemisahan daging, kemudian pemisahan jeroan dan pemeriksaan kesehatan atau yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas adalah pemeriksaan postmortem. Dicuci, sedangkan daging langsung dibawa ke tempat penanganan daging sampai dia dicacah atau dipotong-potong dan dikemas. Jangan pernah memotong hewan yang sakit. Ini sangat penting. Jadi mohon panitia dan DKM itu tadi Bu Kepala Dinas sudah menyediakan call center 112, itu sangat penting. Bila panitia menemukan hewan yang tidak sehat, dan saya yakin semua orang pun tahu bagaimana tampak hewan yang tidak sehat, maka silahkan laporan ke call center 112 kalau tidak salah. Nah, kalau ditemukan hewan yang sakit atau tidak sehat, tolong pisahkan. Begitu juga kalau hewan yang mati mendadak, pisahkan. Jangan tetap tinggal di tempat penampungan. Jadi pisahkan jauh-jauh karena yang kita takutkan adanya kemungkinan penyakit hewan menular
baik menular antar hewan ataupun yang kita takutkan adalah menular ke manusia. Jadi sekali lagi ditekankan, pastikan hanya hewan kurban yang sehat yang boleh disembelih. Tadi sudah saya katakan. Nah, ini tadi Pak Dr. Supratikno juga menyatakan bahwa yang suka dengan daging itu bukan hanya orang, tetapi kuman-kuman yang tidak terlihat oleh mata kita itu sangat senang tumbuh di dalam daging. Dan pertumbuhan mereka ya itu tidak main-main. Itu dalam waktu 30 menit mereka sudah tumbuh, kalau ada 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi setiap 30 menit dia berkembang biak. Ini kan sangat luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana harapannya menangani makanan, itu jangan sampai kita menangani terlalu lama makanan antara suhu 4 sampai 60 derajat. Dan tadi juga disampaikan bahwa pekerja itu merupakan sumber pencemar bagi daging. Dan menurut penelitian, pekerja dapat mencemari makanan 100 sampai 1000 kuman per menit. Nah, yang perlu diperhatikan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas ya. Kebersihan dan higiene itu wajib diterapkan kepada setiap orang yang ada di tempat pemotongan, terutama pada jagal dan orang-orang yang menangani hewan yang sudah dipotong dan juga yang menangani daging, termasuk juga yang menangani jeroan. Kemudian peralatan yang kontak dengan daging ini harus selalu diperhatikan kebersihannya, dan khusus untuk tadi untuk penyembelihan itu selalu harus diperhatikan ketajamannya. Kemudian proses setelah pengeluaran darah hingga daging dikemas, dan juga kita selalu memperhatikan kebersihan tempat pemotongan dan penanganan daging. Nah, ini yang menjadi kritis, Bapak dan Ibu. Saya belum pernah ke Depok, tetapi di DKI Jakarta yang sebesar itu, pada beberapa tempat justru tidak tersedia air bersih. Ini sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, Bapak RT, RW, Lurah, untuk memastikan bahwa tempat pemotongan hewan IRBU, tempat pemotongan hewan yang diizinkan, itu memiliki persediaan air bersih yang memadai. Karena air bersih sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk menjaga kebersihan tangan, untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan untuk membersihkan jeroan. Jadi jeroan pun sekali kotor, tapi tetap harus digunakan air bersih. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno bahwa sebaiknya penanganan hewan yang sudah disembelih atau karkas itu digantung supaya darah lebih ditiriskan. Artinya kita memberikan kesempatan darah untuk tetap keluar dari dalam tubuh. Dan ini sangat menguntungkan ya, menguntungkan buat kita bahwa daging akan menjadi relatif kering dan akan menjadi relatif tahan lama. Dan tempat pencucian jeroan harus terpisah dengan daging, dan kita tahu bahwa jeroan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jeroan merah yang terdiri atas paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Yang kedua adalah jeroan hijau, itu berupa perutan usus. Kalau dilihat dari aspek jumlah kuman yang ada, maka jeroan hijau jauh lebih tinggi dibandingkan jeroan merah. Dan daging adalah mengandung kuman yang relatif lebih sedikit, asalkan tidak tercemar oleh isi jeroan. Oleh sebab itu, tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno, mohon dipuasakan 12 jam sebelum disembelih agar isi perutan relatif kosong. Dan ini jangan lupa memperhatikan bagaimana limbah padat dari jeroan itu ditangani. Kemudian tolong ada panitia khusus yang menjaga atau mengawasi. Kalau bisa ini adalah panitia yang, mohon maaf, agak sedikit cerewet, mau bisa menegur ya, bahwa kalau ada orang yang tidak cuci tangan atau tidak memakai masker atau kotor, dia menegur, maaf Pak, Bu, maskernya dipasang, maaf Bu, tangannya kotor, mohon dicuci. Nah ini mau nggak mau, suka nggak suka, di dalam masa pandemi ini sangat kritis ya. Dan yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi juga, dan juga oleh Bu Kepala Dinas, termasuk juga oleh Pak Kepala Dinas. Jadi mohon ada orang panitia 1 atau 2 yang ditugaskan untuk selalu mengawasi dan menegur, ya, berani menegur, ya mungkin nanti dengan caranya tersendiri, asalkan yang ditegur itu mau berbaik hati.
Oh. Kenapa begini? Kok jadi... Oke. Nah, tadi juga Pak Dr. Supratikno, saya kembali ulang, jangan menumpuk hewan yang telah disembelih. Jadi ini biasanya karena tim pemotong itu memiliki pekerjaan yang banyak, beberapa tempat dalam satu hari, maka dia memotong semuanya, kemudian hewan ditumpuk, sedangkan pengerjaan pengulitan dan pengeluaran jeroan itu tertahan, sehingga hewan tertumpuk. Hewan yang kali pertama disembelih itu berada di tumpukan paling bawah, sehingga pada saat nanti terakhir dia diangkat, itu sudah busuk. Terjadi penggembungan. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi tadi Pak Dr. Supratikno sudah wanti-wanti, tolong ya, ritmenya diperhatikan. Jadi jangan sampai hewan disembelih terlalu cepat, sedangkan yang menangani jeroan dan menguliti itu lamban. Jadi kalau memang yang menangani atau memotong itu ada 2 atau 3 orang, maka yang menangani pengulitan ataupun jeroan bisa 2 atau 3 kali lipatnya. Ya, seperti ini. Ini yang terjadi. Nah, pada saat terutama sapi, pada saat dia setelah disembelih, maka sebaiknya dia diangkat di atas alas balok atau besi yang kita sebut sebagai cradle, atau dia digantung. Ya, insya Allah kalau tahun depan punya modal, saya lihat di Kota Bogor di tempat saya pun masjid sudah memfasilitasi penggantungan sapi yang knockdown, yang bisa dilepas pada saat tidak dipakai, tetapi ini memiliki kekuatan yang cukup kuat, jadi mohon didesain dengan baik, jangan sampai besi yang menumpu itu malah membahayakan pekerja. Ya, ini adalah balok untuk alas pengulitan, sehingga tidak ada kemungkinan kulit itu menyentuh lantai ataupun dasar ataupun tanah. Seperti ini di DKI Jakarta, atau ini yang disebut dengan cradle. Cradle adalah tempat untuk pengulitan daging dan pengeluaran jeroan. Ini cradle, sama ini contoh cradle yang digunakan untuk menguliti dan nanti mengeluarkan jeroan. Harapannya seperti ini. Nah, ini yang digantung. Ya, jadi mohon diperhatikan fondasi maupun kekuatan besi sehingga tidak rubuh dan mencederai orang-orang yang bekerja. Kemudian ini, saya yakin kalau yang kambing domba beberapa tempat sudah mampu karena tidak terlalu sulit. Ya, ini. Nah, sebaiknya pada saat memisahkan daging dari tulang, itu tetap digantung. Dan daging itu kalau bisa dimasukkan ke dalam box atau wadah daging yang bersih. Kemudian kalau kita lihat ini saya ambil di DKI Jakarta, ini pekerjaannya benar-benar memperhatikan kebersihan diri. Dia menutup kakinya dengan plastik, walaupun dagingnya ditaruh di box daging. Jadi memang daging yang telah dipisahkan segera dibawa ke tempat penanganan daging, dan mohon daging tidak tercampur dengan jeroan dan selalu menjaga kebersihannya. Saya berharap Ibu dan Bapak mohon kepada DKM dan panitia masjid, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah untuk mewanti-wanti atau mengingatkan panitia agar menyediakan wadah box baskom yang saya rasa bisa dipinjamkan dari masing-masing rumah, ya, sebagai wadah tempat daging. Karena apa? Karena kalau daging disimpan di atas karpet ataupun alas, ya, walaupun diberikan alas, pada saat orang berjalan, maka secara tidak sengaja ada kemungkinan tersentuh dengan kaki. Tetapi kalau dia disimpan di dalam wadah, saya yakin betul bahwa tidak ada orang yang iseng memasukkan kakinya ke dalam wadah, ya. Dan kalau bisa disiapkan meja untuk memotong daging, jadi tidak memotong daging di lantai. Ya, kalaupun sulit, mungkin kita bisa menggunakan balok kayu, kemudian di atasnya ditaruh
papan, kemudian di atasnya kita letakkan talenan dari plastik, ya. Jadi memang yang sangat diharapkan adalah menggunakan talenan yang berbahan dasar plastik. Kenapa? Kalau talenan berbahan plastik yang ada di rumah tangga, itu akan tetap mempertahankan ketajaman pisau. Karena dia tidak akan melawan, sehingga bentuk pisau tetap utuh dan tetap tajam. Nah, ini yang diharapkan, ya. Nah, ini tadi saya katakan kalau daging ada di dalam wadah, tidak mungkin ada orang yang iseng memasukkan kakinya ke dalam wadah. Tetap, ya, ini adalah wadah yang bisa digunakan. Ini adalah meja dengan alas plastik tadi, HDPE. Ini talenan yang ada di rumah tangga, dan saya yakin ada. Ini di salah satu masjid besar di DKI Jakarta, dia dilengkapi dengan alat pemotong tulang. Nah, ini, coba kita perhatikan. Mau nggak mau, tahu tidak tahu, sengaja tidak sengaja, itu kalau kita lihat daging juga bisa terkena dengan kaki. Jadi harapannya, mohon maaf ini DKM dan panitia, ada baiknya kita berniat memberikan daging yang terbaik dengan para mustahik. Ya. Daging yang benar-benar mereka bisa nikmati dengan aman, dengan sehat. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ya, dia memotong walaupun menggunakan alas plastik, tetapi tetap kakinya menyentuh daging. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kakinya tetap terjaga kebersihannya, tetapi dagingnya tercemar dengan sepatu. Ini banyak kita lihat. Nah, ini mana kaki mana daging juga tidak jelas. Ini adalah pemotongan yang tidak menggunakan balok sehingga isi jeroan juga keluar dan ini mencemari daging. Sekali lagi, para DKM dan panitia, untuk kita berniat tahun ini memberikan daging yang terbaik dengan kepada para mustahik. Ya, jangan kita berikan daging yang kotor, daging yang bau, daging yang jorok, tapi kita berikan daging yang terbaik 1 tahun sekali. Ya, ini rasanya kurang etis kalau daging itu terkena kaki, ya. Sekalipun nanti kan dimasak, ya, tetapi rasanya kurang etis. Seperti ini juga. Tadi menggunakan talenan. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, gunakan wadah pengemas daging yang ramah lingkungan. Jadi ini yang disampaikan tahun lalu, dapat menggunakan besek dialasi dengan daun pisang. Mohon daun pisangnya sebelumnya dibersihkan dulu di rumah panitia atau ibu-ibu yang membantu, sehingga esok harinya bisa langsung digunakan sebagai wadah atau alas dari daging. Atau kita menggunakan keranjang, atau kita menggunakan plastik yang mudah terurai di alam. Ini tidak ada masalah karena dia bersifat tidak berbahaya untuk pangan atau yang kita kenal sebagai food grade. Ini bisa dipesan online, jadi masih ada waktu. Kalau kata Pak Dr. Tipno, saya jadi ikut-ikutan, masih ada waktu untuk memesan. Dan mohon, kita mulai tahun ini memisahkan atau kita membuat 3 tempat. Yang pertama adalah untuk daging. Yang kedua untuk jeroan merah, dan yang ketiga untuk jeroan hijau. Kemudian diikat satu, kemudian dijadikan satu untuk setiap mustahik. Jadi tolong ditempatkan 3 tempat yang berbeda. Ini sudah tadi. Nah, ini tadi yang disampaikan juga di dalam SE Wali Kota dan juga penjelasan dari Ibu Kadis, bahwa sebaiknya dilaksanakan oleh panitia kepada yang mustahik, dan pelaksanaan pemotongan memang diharapkan kalau terlalu banyak itu dibagi menjadi hari H dan 3 hari tasyrik berikutnya. Ya, Ibu dan Bapak, ini mohon maaf berdasarkan pengalaman saya, ya, walaupun memang di dalam Permentan diharapkan 4 jam itu yang sangat ideal, tetapi ternyata berdasarkan pengalaman saya ini tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu dari hitung menghitung dan juga uji lab, maka daging tadi seandainya daging itu digantung dan tiriskan, maka dia bisa bertahan sampai kurang dari 7 jam. Jadi kalau pemotongan dilakukan jam 9, harapannya jam 3 atau paling lambat setengah 4 sudah sampai ke yang mustahik. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih
Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.